Pada cara pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Yang kedua yaitu sambutan dari pasukan di satu Ramadan diwakili oleh Ibu Aulia tadi sebagai orang untuk pasukan di satu Ramadan. Bapak Berpradis dan dari BPMP Provinsi Lampung. Selamat datang Bapak Ibu silakan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru mata pelajaran matematika se-Kabupaten Tanggamus. Selamat datang Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul di acara workshop penguatan numerasi dengan narasumber Bapak Dr. Andes dan Maulana Messi. Ini sudah ketiga kalinya Pak hadir di sini. Beliau adalah master trainer untuk kurikulum Merdeka. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang SMK Negeri 1 Talang Padang itu seperti kita ketahui mendapatkan bantuan dari Direktorat SMK itu program SMKPK ya 1 bulan. Jadi pada tahun ketiga ini kami berkomitmen untuk melakukan penimbasan ya. Yang di PKK itu adalah jurusan DKV. Jadi selama 2 tahun DKV itu kami intensif ya untuk guru tamu, kemudian guru magang ya, semuanya kita konsentrasikan di DKV. Tetapi di tahun ketiga ini kami berkomitmen untuk melakukan penindasan tidak hanya ke jurusan lainnya ya, tetapi juga ke sekolah-sekolah di satu Kabupaten Tanggamus. Jadi beberapa yang bisa kami bagikan ya supaya ilmu-ilmu ya, informasi-informasi tentang kurikulum Merdeka itu tidak hanya sekolah kami aja yang dapat, tapi kami berharap sekolah-sekolah di lingkungan Kabupaten Tanggamus dapat mendapatkan manfaatnya seperti itu. Jadi kemarin kami juga sudah melakukan penindasan untuk jurusan DKV ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu MGMP DKV. Itu kami juga mengumpulkan MGMP DKV Kabupaten Tanggamus. Bahasa memaknai kata, memaknai tulisan dan memahami bacaan itu adalah orang yang literasi. Untuk kawan-kawan SMK memang gampang, nggak ada masalah urusan literasi seperti itu. Tapi kan permasalahannya literasi tidak semudah yang dibayangkan. Karena di luaran sana masih banyak kawan-kawan yang katanya sudah literasi, kenyataannya belum literasi. Hal apa antara lain yang sudah literasi tapi belum literasi? Kita banyak menemukan di lapangan, contohnya mohon maaf, ini sering kali saya bicarakan. Pada saat Bapak Ibu ada tulisan P miring, berhenti nggak di situ? Pada saat ada tulisan S teler, S coret, berhenti nggak di situ? Dan ini antara lain tidak memaknai simbol berarti tidak literasi. Ya kalau di daerah Talang Padang nggak begitu berasa. Kalau di Bandar Lampung kan lampu hijau berubah ke kuning, ngerem apa ngegas? Aturannya kan ngerem, kenyataannya ngegas.
Makanya pada saat merah kemudian kita lewat kayaknya udah masuk finish banget, seolah-olah jadi juara satu. Kan ini yang tidak literate, dan termasuk mohon maaf raja-raja jalanan yang biasa suka sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Ini pun bagian dari yang orang-orang yang tidak literate, orang-orang yang tidak literasi. Dan sebetulnya literasi yang lain banyak yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Sebentar. Saya kemarin baru membuat PowerPoint baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, literasi pada prinsipnya ada 6. Literasi pada prinsipnya ada 6. Itu yang kita sebut sebagai literasi dasar. Literasi pertama yang menjadi dasar dari segala macam literasi, itulah yang kita sebut sebagai literasi membaca, literasi bahasa. Hal apa yang menjadi kita suka salah literasi? Ini adalah kelakuan orang Indonesia. Saya sengaja buat intermezzo dikit. Ini kelakuan orang Indonesia. Kayaknya teman Bu Aulia ini. Saya nggak tahu ini apa yang salah literasi atau literasi yang salah. Ada orang guru-guru sedang pelatihan membuat blog. Artinya guru-guru berlatih membuat blog, workshop pembuatan blog. Tapi pengen keren, akhirnya jadi guru go. Udah gitu berfoto lagi di depannya. Ketahuan banget. Ini tidak literate karena menimbulkan persepsi yang berbeda yang lain. Dan kalau ini mungkin lebih parah lagi. Baca nggak tulisannya? Dilarang duduk dan bersandar di railing kapal. Tulisannya dilarang duduk dan bersandar. Memang dia tidak duduk, apalagi bersandar. Tapi jeruk kata diri memanen 25 jeruk, berapa jumlah jeruk seluruhnya? Ini sudah jadi soal cerita. Kemampuan berpikirnya sudah meningkat lebih tinggi. Karena apa? Di soal yang kedua ini, anak pertama dikembangkan literasi membacanya. Setelah literasi membacanya ditingkatkan, anak di situ dapat data. 50-25-nya data. Di situ ada fakta. Apa yang 50 jeruk, apa yang 25 jeruk? Data ada, fakta ada. Lalu ada problem, berapa jumlah jeruk seluruhnya. Dari sinilah akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, sekaligus problem solving. Mohon maaf, ini soalnya sebetulnya soal bukan kelas 5 SD, kelas 3 SD malah. Soalnya mudah banget. Kesini baru kelas 5 SD. Tapi yang menjadi poinnya, bisa nggak kita sekarang mengajarkan matematik bukan cuma mengajarkan notasi, bukan cuma ngajarin angka, tapi berpikir. Karena dalam konsep pendidikan, pengembangan kurikulum itu bukan hanya anak diberikan pengetahuan, bukan, tapi pengetahuan apapun yang Bapak Ibu berikan sebetulnya hanya berlatih untuk anak belajar berpikir dan bernalar. Yang bukan dari itu. Mau pelajaran matematik, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, semua problem yang diberikan, problem itu adalah problem yang pernah ada. Itu dijadikan pelajaran supaya nanti kalau dia menghadapi hal yang sama, proses berpikirnya sudah teralur. Sama halnya dengan matematik. Kalau anak matematiknya cuma notasi tidak berupa problem, itu yang jadi masalah. Secara matematik
nilainya tinggi, tapi pada saat turun ke masyarakat dia bengong. Karena apa? Selama ini anak kita yang nilainya tinggi, kadang-kadang bukan kemampuan berpikirnya yang tinggi, tapi kemampuan akademiknya, kemampuan menghafalnya yang tinggi. Sehingga pada saat hafalannya tidak ada di masyarakat, anaknya jadi bengong. Oleh karena itu, untuk kawan-kawan matematik ini jadi sebuah gambaran bagaimana mengembangkan matematik menjadi lebih bermakna dan meningkatkan kemampuan berpikir anak. Bapak Ibu mungkin bisa melihat soal berikutnya. Notasinya masih 50 tambah 25. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 tambah 25, namun dia salah mencet. Mestinya mencet 25, yang mencet 35. Apa yang harus dilakukan? Ya sederhana, kita kurangi dia 5, kurangi dia 10 kali. Tapi bagaimana pengambilan keputusan ini bisa diambil? Itu yang mesti diajarkan ke anak. Komponennya sama. Lingkungan fisik, lingkungan sosial, pembelajaran, dan sarana prasarana sebetulnya sama. Cuman yang satu di literasi, yang satu di numerasi. Pertanyaan pertama, ada nggak sarana lingkungan fisik kelas dan sekolah yang diperkaya dengan numerasi? Sarana fisik itu seperti tadi yang buat usul derajat, tangganya dijadiin angka-angka gitu. Belum. Berarti belum ada sama sekali semuanya. Nah, satu kita perbaiki.